Kembali di podcast Ruang Publik STV. Sungguh luar biasa karena beberapa episode ini saya diundang di salah satu kafe yang bagus banget di wilayah Tulungagung, yaitu di Rumah Putih Cafe yang ada di Jalan Ahmad Yani Timur nomor 76 Tulungagung. Dan terus kita akan sehat karena narasumber saya adalah wanita-wanita cantik yang luar biasa. Seperti di sebelah saya ada Mbak Endang. Nah, kita bicara tentang senam. Karena senam ini akan bikin kita awet muda, akan membuat kita semakin sehat. Tetapi senam ini kan ada beberapa macam ya, Mbak Endang ya? Apa kabar dulu kalau boleh saya tahu? Iya. Kabar baik, sehat hari ini? Sehat. Oke. Mbak Endang, bicara tentang senam atau yang spesifikasi jenengan itu adalah di body language gitu ya? Iya. Yang saya tahu senam itu kan ada senam aerobik, ada body language, ada yoga, ada macam-macam lagi lah begitu ya. Nah, bedanya kalau body language dengan senam-senam yang lain itu apa sih? Kalau body language itu lebih ke pembentukan ya, pembentukan tubuh. Ya. Oh. Lebih ke pembentukan. Itu kebanyakan itu ibu-ibu mintanya yang itu. Kalau dari gerakan-gerakannya beda juga? Gerakannya itu kita tidak terlalu gerak, tapi kita lebih mengena. Oh. Jadi ya kita geraknya cuma sedikit, tapi ototnya yang gerak. Oh gitu, lebih ke spesifikasinya ke pembentukan tubuh itu tadi, berarti ke bagian-bagian tubuh tertentu yang digerakin. Perut, paha depan, paha belakang, bokong, sama ini misve-nya. Nah itu tapi kalau misalnya melakukan senam itu dibutuhkan waktu berapa lama minimal dalam satu hari? Supaya ekspektasi kita tercapai ya, kita pengen bentuk tubuhnya benar-benar ada perubahan, itu harusnya latihan seperti apa? Kalau untuk saya pribadi itu minimal sehari 2 kali. Sehari 2 kali, satu kali latihan berapa menit? Itu ya 45 menit sampai 1 jam. 45 menit. Nah, apa namanya, antusias teman-teman yang ada di wilayah Tulungagung sendiri dengan body language seperti apa? Kalau itu memang banyakkah peminatnya? Terlalu banyak, memang banyak sekali. Soalnya kebanyakan itu wanita kalau sudah menikah, terus apalagi punya anak, setelah melahirkan kan mesti over ya, mesti gendut lah, mesti nanti bebannya di perut ya, nanti mesti bagaimana cara mengecilkan perut, bagaimana cara mengencangkan paha, bagaimana cara mengencangkan bokong, itu mesti ada nanti. Bu, tapi rata-rata mereka yang suka body language memang orang-orang yang sudah punya anak begitu? Ya enggak, peminatnya? Itu sebenarnya itu body language itu dari usia 17, pokok sebelum bagaimana ya, wanita yang mau menikah. Oh. Itu batasannya. Jadi kalau usia 17 ke bawah itu belum boleh. Kalau bicara presentase, tadi kan disampaikan bahwa mereka rata-rata kan memang orang-orang yang ibu-ibu yang barusan punya anak seperti itu. Kalau kita bicara presentase, lebih banyak mereka yang sudah menikah punya anak atau yang belum punya anak? Yang sudah punya anak. Mbak Endang sendiri sebagai instruktur, memulai karir sebagai instruktur kira-kira berapa tahun yang lalu? Dari 2013, sekitar 8 tahun. 8 tahun yang lalu. Kenapa tertarik di body language, senam body language? Kalau saya itu lebih senang ke pembentukannya. Bukan karena honornya, uangnya banyak begitu? Ya itu nomor 1. Kita bisa sehat, kita bisa dapat ini. Ada pemasukan juga. Di masa pandemi COVID-19, berdampak nggak? Ya, maksudnya dari segi mereka yang senam, kemudian dari pendapatan segala macam, itu dampaknya seperti apa? Ya, kita kalau biasa olahraga terus kita nggak boleh, jadi kita harus olahraga sendiri kan. Kalau saya sendiri olahraga sendiri di rumah bisa, tapi kalau untuk yang member-member itu kan ya terlalu berat mungkin bagi dia. Otomatis kan kita cuma makan, tidur, olahraga, paling cuma jalan-jalan aja. Itu waktu saat PPKM seperti ini, pandemik seperti ini. Tapi kalau saya masih tetap di rumah. Tapi kan untuk pribadi ya. Iya. Tapi untuk pendapatan, maksudnya kan untuk melatih mereka member-member itu kan pasti berkurang. Berapa persen kira-kira berkurangnya pendapatan itu dari sebagai trainer atau pelatih senam? Itu sampai berapa persen? Mungkin ya 85%. 80%. Terlalu terasa banget. Sampai sekarang masih seperti itu atau sudah mulai ada perkembangan? Mulai ada perkembangan. Mulai ada perkembangan. Itu biasanya dalam 1 minggu itu berapa kali melatih? Saya? Jangan tanya 1 minggu berapa kali. Sehari berapa kali? Sehari berapa kali? Kalau saya sehari bisa 4 kali, 5 kali.
itu dari Senin sampai Kamis. Mm-mm. Tapi kalau Jumat itu kan ada yang dari instansi. Ya. Jadi kalau hari Jumat itu bisa sampai 5, 6, 7 kali sehari. Dari Itu- pagi sampai malam. Itu nggak, maksudnya gini, kalau tadi kan yang saya tahu dalam kita berolahraga itu minimal kan atau paling tidak itu kan setengah jam cukup dalam satu hari. Iya. Sedangkan Anda sehari bisa sampai 5 kali kan. Merasa capek nggak sih atau over nggak sih kalau berolahraga sampai sehari 5 kali gitu? Ya enggak. Kita itu melakukannya dengan senang. Kita bisa berolahraga, kita bisa senangnya itu ngumpul sama teman-teman. banyak orang. Iya. Jadi bisa untuk ini kan pikiran kita bisa fresh, bisa sehat. Kalau capek ya capek. Apa suka dukanya kira-kira? Kalau tadi sukanya sudahlah, paling tidak kan Iya. itu banyak orang fresh ya kan. Dari segi money juga luar biasa Iya. kan sehari 5 kali. Terus kalau ada duka-dukanya nggak sih? Kalau dukanya mungkin waktu untuk anak itu jadi berkurang ya. Kukirain masih single loh. Oh, coba tebak, saya punya anak berapa? 2 lah. Iya, Oke. Umur kira-kira 30? umur saya lebih. Lebih. 30 lebih Dikit kan? Iya. Oke. Nah, berkurang waktu berkumpul dengan keluarga, ya kan? Kalau pada saat rame-ramenya sehari bisa sampai 4-5 kali. Iya. Antisipasi seperti apa? Kalau saya itu buat jaga kesehatan, itu makan harus teratur, istirahat teratur, nah itu minum vitamin. Kalau buat keluarga, kan terbuang nih waktu nih. Iya. Sehari misal 5 kali malam misalnya. Otomatis ketemu anak berkurang, ketemu suami berkurang Iya. gitu. Antisipasinya maksudnya begini, punya nggak sih waktu khusus dalam 1 minggu itu 1 hari nggak ngelatih senam, jadi khusus buat keluarga? Itu biasanya ada. Memang Iya. di Kalau minggu itu biasanya saya sisihkan waktu buat keluarga paling enggak itu dari jam 9 pagi saya ngajar. Dia jam 6, jam 7, 7 jam 8. Nanti maksimal jam 9 kan. Nanti jam 10 sampai sore jam 3 itu saya sisihkan waktu buat keluarga, buat biasanya anak. ngapain sama keluarga kalau udah Ya mungkin kumpul-kumpul kita gitu? jalan-jalan, ngumpul bareng, mungkin ke rumah saudara, mungkin ke tempat wisata. Ya pokok mintanya anak-anak aja lah. Nah, tapi anak-anak ada sempat protes nggak sih? Ya karena Yang paling itu gede seberapa sih kira-kira? SMP. Nah, sempat protes nggak misalnya, ini mamanya nih jarang di rumah nih dalam 1 hari misalnya gitu? Ya sempat sih. Seperti sempet. apa komplainnya? Itu kadang mungkin ya biasa ngumpul, sering gurauan, sering seneng-seneng. Terus dia mungkin kadang nih cuma sendiri sama ibu, cuma sama ibu tok, sama adik kadang kangen ibu, cuma gitu tok. Tapi Nggak karena ada komplain-komplain misalnya, mah misalnya jangan dong hari ini, misalnya ayo kita mau kemana, misal jangan ngajar atau apa misalnya begitu. enggak, kalau Nggak anak saya pernah. tuh enggak seperti itu. Dia ngerti kalau Ngerti. kalau mamanya itu kerja, ngerti. Jadi mungkin tanya, Bu itu nggak kerjanya kapan, jam berapa? Itu. Atau mungkin justru malah begini, mah ngapain di rumah kok nggak kerja? Jangan-jangan begitu ya kan? Iya. Pada saat misalnya kayak Iya, gitu pernah nggak? sering. Kalau seperti itu sering. Kok tumben nggak kerja? Ada apa Bu? Kok nggak kerja? Tumben. Oh, di rumah. Gitu. Nggak dapat duit dong. Itu sering kayak gitu. Ada nggak sih kira-kira menerapkan pola hidup sehat berolahraga untuk mulai anak-anak? Apalagi Ada. sekarang udah mau SMP yang Mbak Iya. yang sulung ya. Gimana caranya? Itu kalau pagi mungkin saya kasih kadang jogging. Kalau siang kadang jam 2, jam 3 dulu itu saya ikutkan itu bulu tangkis. Oh, Paling tidak sehari 1 kali harus olahraga buat fisik kan. mereka memang mau ya, Mau. tanpa dipaksa mereka menyadari Mau, itu. iya. Oh, apakah karena melihat sosok mamahnya yang memang aktif di dunia olahraga sehingga itu menjadi inspirasi buat anak-anaknya? Ya mungkin bisa juga. Sempat ditanya nggak pengen nggak jadi seperti mama atau pengen jadi seperti apa? Saya enggak terlalu menekan. Kalau misalkan mau ya monggo, nggak mau ya nggak. Saya nggak terlalu menekan. Oke, baik. Kita balik lagi ke dunia body language. Iya. Rata-rata dari usia berapa mereka yang menjadi membernya di Itu Mbak Endang? usianya itu sekitar 20 tahunan ya. sampai yang paling tua? Yang paling tua itu sebenarnya itu usia 40 ke atas masih bisa. Soalnya itu kan ya enggak membatasi usia sih. Cuma kalau untuk 17 tahun ke bawah Belum ada. iya. Soalnya kan terlalu ini ya. Terlalu di kewanitaan. Oh, memang
beda dari senam-senam lain ya, Iya, beda Kak. sama aerobik. Iya, beda. Oh, begitu. Nah, prestasi, kalau boleh ngomong tentang prestasi ya, karena kalau bicara tentang olahraga itu kan kadang-kadang ada yang namanya punya prestasi, Iya. atau ada harapan tertinggi itu apa, misalnya begitu. Kalau Mbak Endang sendiri apa sih harapan tertingginya? Kalau saya ya mungkin bisa apa ya? Mengembangkan bisnis olahraga body language ini seperti apa? Mungkin pengen punya sanggar atau pengen buka cabang di mana-mana misalnya seperti itu. Kalau buka sanggar itu memang ingin, cuma kan ya butuh waktu kan, Ya. butuh waktu mengembangkannya itu, dan kita juga terus dituntut harus sekolah lagi, kan tidak cuma segitu, kita harus ada tahap-tahapnya lagi. Selama ini lebih ke membernya itu, maksudnya datang ke tempat jenengan, Anda punya sanggar sendiri di rumah, atau Anda lebih banyak yang mobile ke Saya- member-member? Ke member. Selama ini saya masih di member, saya belum punya sanggar sendiri. Gerakan-gerakan dari body language ini yang menurut mereka yang mulai belajar yang paling susah itu gerakannya seperti apa sih kira-kira? Ada nggak sih? Atau mereka merasa bahwa semuanya nyaman-nyaman dan bisa dilakukan sendiri? Tinggal kita menyampaikannya itu bagaimana, kan tergantung dari gurunya. Kalau kita menyampaikannya itu lebih enak, maksudnya enak dalam hal mengerti, dimengerti, itu ya bisa langsung dimengerti, bisa langsung dipraktekkan. Jadi ya enggak ada sebetulnya itu enggak ada gerakan yang sulit, itu enggak ada. Tinggal kitanya mau belajar apa enggak. Dari tahun 2000 berapa tadi? 2013 sampai sekarang kurang lebih ada sekitar 8 tahun Anda menjalani profesi sebagai pelatih body language begitu ya. Ada nggak sih tahapan-tahapan yang dilalui selama 8 tahun ini yang pernah membuat ada titik jenuh begitu? Oh, rasanya begini-begini terus, misalnya seperti itu. Jadi mau stuck, mau berhenti atau bagaimana, pernah? Enggak ada. Ya, semuanya enjoy aja di jalan. Enjoy aja. Soalnya kita senangnya dapat, sehatnya dapat, terus income-nya juga dapat. Membantu Ya. income keluarga. Ya. Berapa persen sih kalau boleh saya tahu, misalnya saya nggak bicara tentang fee-nya ya. Iya. Membantu keluarga itu sampai berapa persen tingkatan yang Anda dapatkan dari hasil melatih senam? Kalau dikatakan hasil itu ya bisa 50% lebih lah, Mas. Bantu suami Iya, ya? iya. Tidak pernah komplain suami? Nggak pernah. Nggak pernah, karena kita selalu, meskipun kita sesibuk apapun di luar, kita bekerja, tapi kita harus bisa menyisakan waktu buat keluarga. Nah, ini apa yang saya tanyakan. Masih sempat nggak sih misalnya begini? Karena kan sesibuk apapun, tadi jangan bilang kalau sehari bisa sampai 5 kali keluar rumah, pulang malam pasti kan? Iya. Menikmati waktu luang bersama keluarga, masih sempat nggak misalnya masakan kesukaan suami, masakan kesukaan anak-anak misalnya, masih sempat nggak? Ya, itu nomor 1. Oh. Meskipun saya itu misalkan pagi, itu paling pagi jam 5 saya sudah mulai senam ngajar. Itu saya bangun lebih pagi lagi. Sebelum jadi jam 5 iya, udah mulai bangun. sebelum jam 5. Jadi saya itu harus mempersiapkan. Dari malam itu harus memikirkan besok tak masak nih apa. Misalkan jam segini saya harus berangkat. Jadi apa yang lebih cepat buat sarapan itu apa? Itu mesti. Apa favorit masakan yang biasanya dibikin buat keluarga? Kalau- Yang simple-simple, apa misalnya seberapa nasi goreng, roti bakar yang gampang begitu, atau apa sih yang Enggak. selalu dinanti-nanti sama anak sama suami ini masakannya? Tergantung itu. Kalau Apa? kita kadang terlalu, mungkin ya waktunya terlalu mepet, kita yang simpel aja. Mungkin cuma goreng apa sama nyambel apa gitu aja. Tapi kalau kita ada waktu ya kita sempatkan untuk masak. Nggak pernah protes kalaupun cuma dimasakin sesimpel itu? Enggak lah, karena ngerti. Takutnya dibatin jangan-jangan? Enggak. Ya enggak lah. Enggak ya. Oke, harapan ke depan nih Mbak, kira-kira ini kan sudah 8 tahun ya kan? Iya. Kemudian membina satu rumah tangga, punya 3 anak perempuan begitu. Apa sih cita-cita yang belum kesampaian? Selain harapan tadi pengen buka sanggar sendiri misalnya begitu. Ya mungkin ya nomor 1 itu ingin membahagiakan keluarga. Itu yang nomor 1. Membahagiakan yang seperti apa? Ya mungkin karena ya, ingin menjadikan seorang anak
menjadikan ini kan ya masih sekolah. Jadi ya kalau bisa jangan seperti ibunya. Yang lebih lah. Oke. Aku berpikir kalau bisa jangan seperti ibunya. Emang kenapa ibunya kan begitu? Ya kalau bisa ya jangan seperti ibunya lah. Kita cuma pejuang keringat. Oh, tapi kan semua dikerjakan dengan tulus, ikhlas, Iya. halal. Why not gitu kan? Nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya ada anaknya yang memang punya keinginan yang sama, misalnya ingin memperdalam dunia senam seperti mamahnya begitu, ya apa? Nggak Ya, apa-apa nggak juga. apa-apa. Kalau saya tergantung dari anaknya. Saya nggak mau nekan anak. Sempat ngobrol sama anak-anak, mereka pengen jadi apa? Ya, selama ini sih masih ini ya. Pengennya itu kita belajar dulu. Kan masih mau SMA. Jadi Perempuan lagi ya? perempuan lagi ya. Pokoknya saya ingin menjadi wanita karir. Oke. Awal cerita Mbak Endang ini terjun ke dunia senam, apakah memang pertama itu memang langsung terjun ke dunia senam, spesifikasinya memang ke body language? Dulu itu saya awalnya itu di aerobik. Aerobik. Iya, aerobik dulu. Habis itu ada sekolah gitu kan, Mas. Nah, setelah itu saya kebetulan saya ikut senam itu dulu pertama kali. Itu kan setelah melahirkan. Oke. Jadi ada ini, saya bisa membedakan antara aerobik sama BL. Body language itu kan memang pembentukan. Jadi awalnya saya itu yang gendut, setelah saya mengikuti body language, nah ternyata ada perbedaan. Emang naik berapa kilo pada saat melahirkan? Dulu sampai 60. Sekarang? 60, tapi itu 60 itu kelihatan besar karena ototnya itu belum terbentuk, Mas. Jadi pipinya kayak bakpo ini, wis enggak bisa diceritakan. Diprotes suami? Ya enggak sih, cuma kita enggak pede, Akhirnya saya ikut senam, lah akhirnya itulah yang bisa membedakan. Ikut BL, ternyata itu yang melekat. Dimulai dari ikut BL itu kan memang niatannya ingin mempercantik diri ya, melangsingkan tubuh kembali. Itu memang sudah di 60 itu, terus sampai sekarang turun berapa kilo kira-kira? Itu saya dari 60, itu turun ke 54. Ke 54. Cuma 60 dulu sama 60 saat ini itu beda. Bedanya? Bedanya kalau dulu 60-nya itu seperti huruf O. Kalau sekarang 60-nya di huruf I. Jadi lemak-lemaknya hilang semua, walaupun tetap 60 begitu. Jadi kita lebih padat berisi. Kalau suami ada nggak tertarikan di bidang olahraga senam juga? Nggak ada. Cuma kalau olahraga dia suka. Cuma nggak di senam nggak. Begitu. Sempat diajari nggak? Maksudnya di rumah begini. Sometimes misalnya punya waktu luang, ngajak suami, ngajak anak-anak, yuk senam bareng misalnya begitu, pernah nggak? Kalau senam nggak. Mungkin dia cuma tanya gini. Kadang kan cowok itu banyak kan perutnya yang gendut. Nggak enak nih saya. Dan saya lihatnya situ loh. Lihatnya ke sini. Iya. Perutnya. Banyak yang gendut. Ini bagaimana caranya mengecilkan perut? Suami nanya. Itu saya praktekkan. Gini loh ya, gini. Kita sit up, squat jump. Dan dijalani. Iya, dijalani. Karena suami udah nggak gendut perutnya. Ya, nggak segendut dulu. Ada perubahan. Iya, ada manfaatnya buat keluarga juga. Oke. Misalkan anak, Bu, pahaku kok besar. Ini harus bagaimana caranya? Treadmill, jogging. Dari usia SMP pun udah mulai care seperti itu ya? Iya, saya itu sama anak saya itu sudah seperti teman, seperti saudara. Jadi nggak cuma sebatas ibu dan anak. Dia pun curhat ke saya. Apapun itu. Iya. Dia lebih biasanya nih. Jadi ngomongin masalah keluarga nih. Apa-apa. Biasanya kalau anak perempuan tuh kan deketnya sama ayahnya kan begitu ya? Ya dia dekat Biasanya. sama ayah, dekat sama ibunya dekat. Curhatnya pun juga sama ayah sama ibu. Oh gitu. Ada keterbukaan. Iya. Oke, Mbak Endang. Kalau kita bicara tentang senam sendiri di Tulung Agung begitu ya, kan jenengan tinggal di Tulung Agung. Yang peminat di body language itu seperti apa perkembangannya dari mulai Anda pertama kali dari tahun 2013 sampai sekarang? Lebih melesat ya. Nah, sekarang lebih banyak. Dulu itu misalkan cuma yang mengenal itu cuma 10 orang, 15 orang. Sekarang itu banyak. Bisa 60 lebih member saya sekali ngajar.
kali ngajar. Bisa dihitung ya, satu orang berapa Kan kali ada 60. absennya. Kan ada absennya. Dari awal itu kan orang belum mengerti kan. Mungkin cuma sekedar BL tok. Nggak ngerti ini caranya mengencangkan itu harus bagaimana, cara penahannya seperti apa. Itu memang harus tersendiri. Dan mengedukasi mereka seperti itu seperti apa? Soalnya kadang-kadang ibu-ibu nih biasanya itu kan ikut senam ke sana sini hanya prestis saja kan. Iya. Oh biar kelihatan sibuk ikut senam, tapi kan manfaatnya kadang mereka nggak dapat. Iya. Karena kan anut grup yuk tok kan begitu biasanya. Bagaimana Anda mengedukasi atau memberikan wawasan kepada mereka bahwa senam itu harusnya begini, jangan hanya asal kumpul-kumpul arisan, beli baju senam yang mahal-mahal tapi nggak ada manfaatnya di senamnya kan begitu. Iya. Kalau saya itu kalau senam, mengajar senam itu berpakaian juga biasa. Tidak seperti mungkin ada yang wow gitu ya. Saya itu mengajari member saya. Kalau saya berpakaian yang aneh-aneh, otomatis member saya juga ikut. Tapi kalau kita berpakaiannya sopan, pasti dia juga sopan. Begitupun juga dengan cara gerak kita. Bu, ayo ini agak dijepit, ini agak gini. Ininya perutnya ditahan. Kita jalan satu-satu, kita benahi. Dan itu tidak Anda temukan ya mereka yang saingan, bajunya, segala macam. Apakah memang di body language memang tidak menonjolkan, karena kalau di tubuh. Misalnya, bukan. Kalau misalnya yang saya tahu, saya kan sempat juga ikutan ya MC segala macam, ikut mereka yang mengadakan lomba aerobik. Itu kan pakainya kan beda kan? Apakah memang beda juga pakaian body language sama aerobik beda? Sebenarnya itu sama aja, cuma dari instrukturnya sendiri ya. Member itu mengikuti instrukturnya. Kalau instrukturnya pakaiannya sopan, dia pun juga akan sopan. Tapi kalau saya pakaiannya terbuka, dia pasti akan ikut. Tapi pernah nggak dapatin mereka tuh memang mereka lebih ke prestis ikut-ikutan, tapi mereka tidak mengerti senam yang betul, yang baik seperti apa? Pernah nggak ada yang melihat seperti itu? Mungkin kalau kayak gitu banyak ya. Cuma kan mesti kadang dia tanya, Mbak ini cara mengecilkan lengan gimana? Jadi keluarnya dia itu mesti, saya duduk istirahat kan, ini Mbak ini apa lengan saya kok besar, ini cara mengecilkan bagaimana? Tetap ada ya orang-orang. Jadi gitu. kita harus menjelaskan satu-satu, kalau banyak kan nggak bisa. Mungkin cara penyampaiannya lebih detail lagi ya kalau sendiri. Istilahnya memang ada satu, Anda menyisakan waktu untuk mereka bisa konsultasi gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya ini kan suami, anak kan nonton gitu kan, sama member-member Anda juga nonton. Apa sih yang ini Anda sampaikan berkaitan dengan profesi, Mbak Endang? Harapannya apa? Harapan saya semua member saya itu sehat, kita sehat bareng-bareng. Jaga kondisi tubuh Anda. Pokoknya kita harus cantik wajah, cantik badan, dan cantik di saat malam. Tapi memang iya, tapi memang BL tuh kebanyakan perempuan ya, nggak ada yang laki-laki ya. Oke. Jenengan pun misalkan saya senam BL, jenengan mau nonton, nggak boleh, saya usir. Oh gitu. Nggak boleh. Jadi memang di ruangan khusus dan tidak boleh. Suaminya sendiri juga nggak boleh nonton. Kalau suami, kalau di saat sendiri nggak apa-apa. Oke. Terus kalau ada teman-teman. Tapi kalau saat disanggar, di ini nggak boleh ya. Nggak boleh. Dan itu cukup merasakan saja. Untuk suami cukup merasakan saja. Pikir dulu merasakannya gimana maksudnya ya. Istrinya senang nggak? Ikut senang nggak? Rahasia. Oh itu kan. Nah mudah-mudahan obrolan saya dengan Mbak Endang ini akan memberikan manfaat luar biasa, khususnya bagi member-membernya Mbak Endang yang ada di Tulung Agung. Jadi bahwa senam itu adalah mencari sehat, ya kan? Jangan asal prestis, kumpul-kumpul, tapi nggak mendapatkan manfaat apa-apa, udah keluar biaya besar kan begitu. Kasihan suami yang cari uang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi buat kita semuanya di podcast KSTV yang tayang setiap hari. Sampai jumpa.